Minum 1 gelas ini, Anda tidak perlu bolak-balik untuk pipis di malam hari dan bisa tidur lebih pulas. Mau tahu minuman apa itu? Jangan skip video ini karena yang saya bagikan bisa mengubah hidup Anda. 1 gelas sederhana ini bisa menjadi penyelamat ginjal Anda. Tapi ingat, jangan pernah menyepelekan pesan saya hari ini. Karena bisa jadi inilah yang akan menentukan kesehatan Anda 3 bulan ke depan. Assalamualaikum, sahabat klinik sajadah. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita semua tahu, semakin bertambah usia, tubuh mulai memberi kode. Ada yang sering terbangun malam untuk pipis, ada yang merasa pinggang seperti membawa beban, ada juga yang tiap bangun pagi kepalanya berat dan tenaga seperti menguap. Banyak yang menganggap ini wajar karena usia. Padahal, di balik keluhan ada pesan yang ingin disampaikan tubuh. Ketika kita mau mendengarkan, memperbaiki pola harian, dan memilih asupan dengan bijak, kualitas hidup bisa membaik. Malam ini saya ingin mengajak Anda melangkah lebih tenang, mengenal peran ginjal sebagai filter, mengenal mitos dan fakta, lalu mengenalkan minuman berkhasiat ini agar tidur lebih pulas, energi terisi, dan hidup terasa lebih ringan. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendukung channel ini agar semakin banyak sahabat lansia yang mendapatkan manfaat. Jika Anda merasa video ini menginspirasi, silakan tekan like, bagikan ke keluarga dan grup WhatsApp, dan tuliskan komentar, "Saya siap," beserta kota domisili Anda. Komentar Anda bukan hanya angka di layar, melainkan doa, semangat, dan jembatan kebaikan untuk sesama. Ada satu kisah yang selalu saya ingat. Seorang pensiunan guru, Pak Sutrisno, usia 65 tahun, datang dengan wajah letih. Beliau berkata, "Dok, saya bangun sampai 6 kali tiap malam. Siang hari seperti zombie. Pinggang berat, napas pendek, rasanya semangat hilang." Pemeriksaan menunjukkan ginjalnya bekerja keras. Bukan gagal ginjal, tetapi jelas ada filter yang kepayahan. Ditambah kebiasaan minum yang kurang teratur dan pola makan yang cenderung asin. Kami tidak menjanjikan keajaiban. Kami punya rencana penyembuhan sederhana, perbaikan jam minum, mengatur asupan, aktivitas ringan tiap pagi, dan menambahkan 1 gelas kunyit madu hangat di waktu yang tepat. Minggu pertama, frekuensi terbangun menurun. Minggu kedua, pinggang lebih nyaman. Minggu ketiga, beliau berkata, "Saya seperti dapat hidup baru." Apakah semua orang akan sama? Tidak. Tubuh setiap orang unik, tetapi arah perbaikannya masuk akal. Saat pola harian diperbaiki, tidur membaik, tekanan pada kandung kemih berkurang, dan tubuh lebih tenang. Hari ini saya ingin menempatkan harapan pada tempatnya. Tidak ada 1 gelas yang bisa membersihkan racun ginjal secara instan. Namun ada kebiasaan yang membuat kerja ginjal tidak semakin berat. Ada minuman hangat tertentu yang membantu kita merasa nyaman, mengurangi peradangan ringan, memberi rasa rileks, dan menyatukan niat untuk hidup lebih tertib. Kita akan bahas tuntas dengan bahasa yang bersahabat, tanpa klaim berlebihan, dan tetap menghormati anjuran dokter Anda. Mari kita mulai. Ginjal adalah filter utama tubuh yang menyaring darah sepanjang waktu, menyeimbangkan cairan, garam, dan mineral, serta membantu mengatur tekanan darah. Ketika filter ini lelah, tubuh memberikan kode. Sering buang air kecil di malam hari, pinggang terasa tidak nyaman, kaki mudah bengkak, lelah berkepanjangan, dan tidur menjadi pecut-pecut. Melewatkan sinyal ini sebagai penuaan wajar, membuat kita menunda perubahan yang justru mampu menolong. Kita tidak mengejar kata sembuh total dalam semalam. Kita merapikan rutinitas agar filter tidak kian terbebani, karena ginjal menyukai keteraturan. Ada beberapa hal yang sering memicu nokturia atau sering pipis malam pada usia dewasa dan lansia. Pertama, kebiasaan minum yang menumpuk di jam malam. Kedua, konsumsi garam yang tinggi sehingga tubuh menahan cairan di siang hari lalu melepasnya saat berbaring. Ketiga, kafein menjelang sore dan malam yang memicu produksi urin. Keempat, jam minum obat diuretik yang terlalu malam. Kelima, gangguan tidur dan kecemasan yang membuat kita lebih peka terhadap dorongan ke toilet. Keenam, pembesaran prostat pada pria atau kelemahan dasar panggul pada wanita. Ketujuh, gula darah yang tidak terkontrol sehingga produksi urin meningkat.
Menata 7 hal ini memberikan dampak nyata pada kualitas tidur. Disinilah peran minuman hangat berempati pada tubuh. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi ringan. Pada sebagian orang, minuman kunyit hangat membantu rasa nyaman di perut, menghangatkan tubuh, dan menjadi ritual yang menenangkan sebelum tidur. Madu murni, dalam jumlah kecil, memberi rasa hangat dan menambah palatabilitas tanpa menjejali gula berlebihan. Kombinasi keduanya sering dipakai dalam tradisi kuliner kita sebagai minuman penghangat. Penting untuk kita luruskan. Ini bukan terapi pengganti untuk penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, atau kondisi medis spesifik. Ini adalah pendamping gaya hidup sehat yang dapat mendukung kenyamanan, hidrasi yang bijak, dan ketenangan sebelum tidur, terutama bila dikonsumsi di waktu yang tepat, serta diselaraskan dengan pola harian yang baik. Mari kita bayangkan cara menyiapkan minuman ini dengan aman. Ambil 1 ruas kunyit segar sebesar ibu jari, cuci bersih, lalu parut atau blender. Rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih, kecilkan api, dan biarkan hingga tersisa kira-kira 1 gelas. Saring ampasnya agar tidak mengganggu lambung bagi yang sensitif. Biarkan hangat. Kemudian tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk pelan hingga rata. Waktu minum terbaik pada sebagian orang adalah setelah makan siang atau menjelang sore, bukan saat perut kosong, dan bukan terlalu dekat jam tidur. Mengapa? Karena kita ingin memberi sensasi hangat, memperbaiki kenyamanan tubuh, namun tetap memberi jeda agar kandung kemih tidak penuh ketika Anda baru berbaring. Bagi yang lambungnya sensitif, minumlah setelah makanan ringan. Bagi yang sedang minum obat dokter, berikan jeda sekitar 2 jam agar tidak mengganggu penyerapan obat. Keamanan selalu nomor 1. Jika Anda memiliki batu empedu, sedang hamil, memiliki gangguan perdarahan, atau menggunakan obat pengencer darah, antibiotik tertentu, atau obat anti-diabetes, konsultasikan dulu sebelum rutin mengonsumsi minuman kunyit. Jika Anda memiliki penyakit ginjal stadium sedang berat, tanyakan kepada dokter atau ahli gizi klinis mengenai batasan cairan harian, natrium, kalium, dan fosfor. Kunyit madu bukan alasan untuk mengabaikan anjuran medis, bukan alasan untuk menunda kontrol, dan bukan alasan untuk mengurangi dosis obat tanpa petunjuk. Jika Anda mengalami nyeri hebat di pinggang yang menjalar, demam, kencing keruh atau berdarah, bengkak mendadak, sesak nafas, atau tekanan darah tidak terkontrol, ini sinyal merah yang memerlukan evaluasi segera. Sekarang, mari fokus pada kebiasaan harian yang ampuh dan bersahabat untuk usia 40-70 tahun. Hidrasi yang bijak berarti membagi asupan cairan di siang hari, bukan menumpuk di malam. Bayangkan Anda menyiram tanaman bukan sekaligus 1 ember menjelang maghrib, tetapi dicicil agar tanah tidak becek saat malam. Kurangi minum besar 2-3 jam sebelum tidur, kecuali ada instruksi lain dari dokter. Batasi kafein setelah pukul 3 sore karena kafein bersifat diuretik ringan dan dapat mengganggu arsitektur tidur. Bagi pengguna obat diuretik, mintalah arahan dokter untuk meminum obat di pagi atau siang hari agar puncak efek tidak terjadi saat Anda berbaring. Garam adalah lagu lama yang tidak pernah selesai dibahas, tetapi inilah kuncinya. Garam berlebih membuat tubuh menahan cairan, lalu ketika Anda tidur dan kaki diangkat, cairan naik kembali ke sirkulasi, ginjal mempercepat kerja, dan Anda terbangun untuk pipis. Mengurangi natrium secara konsisten memperbaiki pola ini. Gantilah rasa dengan rempah seperti bawang putih, ketumbar, kunyit, kayu manis, dan serai. Perbanyak sayur dan buah pada mereka yang tidak dibatasi kalium, serta pilih protein dalam porsi wajar dan berkualitas. Jika dokter Anda memberi batasan khusus pada kalium atau fosfor, ikuti dengan disiplin dan minta daftar bahan alternatif yang aman. Gerak ringan setiap hari adalah kawan terbaik ginjal dan tidur. Jalan santai 20-30 menit di pagi hari, peregangan lembut, dan latihan nafas membuat sistem saraf lebih tenang menjelang malam. Ketenangan ini meringankan rasa ingin pipis yang sering sebenarnya berkaitan dengan kecemasan. Untuk para ibu, latihan dasar panggul sederhana dapat membantu menahan dorongan bag, sedangkan pada para ayah, evaluasi prostat secara berkala
membantu menangani hambatan aliran yang kerap memicu pipis sering. Bladder training atau melatih jeda antara dorongan pertama dan waktu ke toilet juga bermanfaat bila dilakukan bertahap, didampingi konsistensi. Kualitas tidur memegang peran khusus. Tidur dalam ruangan yang sejuk, gelap, dan tenang menenangkan hormon yang mengatur produksi urin dan memperbaiki sensitivitas reseptor rasa ingin pipis. Ritme tidur yang sama setiap hari membantu otak dan kandung kemih bersepakat tentang jam istirahat. Jika Anda terbiasa tidur dengan pikiran penuh, jadikan minuman hangat kunyit madu sebagai ritual penutup hari yang menandai waktu memelankan hidup. Sertai dengan zikir pendek, doa sederhana, dan rasa syukur. Detak hati yang tenang sering menjadi pintu gerbang tidur yang nyenyak. Sekarang mari menempatkan harapan pada tempatnya. Kunyit madu dapat menjadi minuman yang menghangatkan tubuh, membantu kenyamanan, dan berpotensi mengurangi sensasi tidak enak yang membuat Anda gelisah di malam hari. Pada sebagian orang, rasa nyaman ini cukup untuk menurunkan frekuensi terbangun. Namun, efek ini lahir dari gabungan faktor. Asupan garam yang lebih tertata, pembagian cairan yang lebih bijak, jadwal obat yang tepat, gerak harian yang lembut, dan latihan tidur yang teratur. Ketika semua dirapikan, satu gelas hangat menjadi simbol konsistensi, bukan jimat instan. Mari kembali ke kisah Pak Sutrisno. Beliau tidak hanya minum kunyit madu. Beliau belajar minum cukup di siang hari, mengurangi kuah asin, memindah jam diuretik, berjalan ringan tiap pagi, dan mematikan gawai 1 jam sebelum tidur. Minggu ketiga, beliau bangun sekali saja. Mata lebih segar, langkah lebih mantap, dan semangat kembali. Ini bukan mukjizat di gelas, melainkan mukjizat dari kebiasaan yang teratur. Dan Anda pun bisa melakukannya, pelan-pelan, setia, dan sabar. Bagi Anda yang ingin mencoba, lakukan selama 3 minggu sebagai program mengenal tubuh kembali. Catat di buku kecil, jam minum, jumlah minum siang, jumlah minum malam, rasa pinggang, jumlah terbangun. Jika ada perbaikan, pertahankan. Jika tidak ada perubahan atau keluhan bertambah, hentikan dan konsultasikan. Tubuh adalah guru terbaik. Kita belajar dari sinyalnya setiap hari. Ada pertanyaan yang sering muncul. Apakah madu meningkatkan gula darah? Pada porsi kecil sebagai pemanis, terutama bila dikonsumsi bersama serat atau setelah makan, responsnya cenderung lebih terkendali dibanding gula pasir, namun tetap harus dihitung sebagai karbohidrat sederhana. Bagi penyandang diabetes, gunakan madu sangat sedikit atau pertimbangkan tanpa pemanis, dan utamakan konsultasi. Pertanyaan lain, apakah kunyit bisa mengikis batu ginjal? Tidak ada bukti kuat bahwa kunyit meluruhkan batu secara langsung. Fokus kita adalah kenyamanan, antiinflamasi ringan, disiplin cairan, dan pola makan rendah natrium yang membantu mencegah kondisi makin berat. Dan yang terpenting, kapan harus ke dokter? Saat demam, nyeri berat, urin berdarah, bengkak mendadak, sesak, atau tekanan darah melompat. Jangan tunda. Sahabat lansia yang saya hormati, saya tahu Anda menginginkan malam yang tenang, salat subuh yang ringan, dan pagi yang dimulai dengan senyum. Saya tahu Anda rindu berjalan bersama cucu tanpa rasa letih yang mendera. Kabar baiknya, kesehatan di usia senja bukan hadiah untuk yang beruntung saja. Ia adalah buah dari langkah kecil yang diulang. 1 gelas hangat yang penuh niat, 1 piring makan yang lebih bersahabat, 1 putaran jalan pagi yang setia, 1 jam tidur yang Anda jaga. Semua bertemu menjadi harmoni. Malam ini, ketika Anda berdiri di dapur kecil yang hangat, ambillah segelas air, hirup aroma kunyit yang lembut, aduk madu pelan-pelan, dan bisikan pada diri sendiri, saya memilih hidup yang lebih tertata. Ingatlah bahwa gelas ini bukan sulap. Ia adalah pengingat bahwa Anda siap mengajari tubuh kebiasaan baru. Ketika lampu kamar diredupkan, ponsel disisihkan, dan napas dipelankan, Anda sedang memberi kesempatan pada ginjal, jantung, dan pikiran untuk beristirahat. Dan ketika fajar datang, semoga Anda bangun dengan tubuh yang tidak lagi merasa dikejar-kejar rasa ingin pipis, pinggang yang lebih ramah, dan senyum yang lebih cepat muncul. Jika video ini bermanfaat,
Jangan berhenti pada Anda saja. Tekan like agar algoritma YouTube mau menyebarkannya ke lebih banyak sahabat lansia. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng agar setiap konten baru tentang kesehatan, pola makan ramah ginjal, tidur yang nyenyak, dan kebiasaan panjang umur bisa hadir tepat waktu di layar Anda. Bagikan video ini ke keluarga, tetangga, dan grup WhatsApp. Bisa jadi inilah informasi kecil yang mencegah seseorang menuju kondisi yang lebih berat. Dan silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton? Berapa kali Anda biasa terbangun malam? Dan apa kebiasaan kecil yang ingin Anda mulai malam ini? Saya akan membaca dan menjawab semampu saya, karena komunitas yang saling menyapa adalah nutrisi yang tidak kalah penting bagi semangat hidup kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menitipkan doa. Semoga Allah menjaga tubuh yang telah setia melayani kita puluhan tahun ini. Semoga ginjal yang bekerja hening setiap detik mendapatkan teman yang baik berupa kebiasaan yang lebih teratur. Semoga tidur Anda malam ini lebih tenang, dan esok pagi ada energi baru untuk tersenyum pada cucu, berjalan di halaman, dan bersyukur atas hari yang masih dipinjamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.